Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, Bapak, Ibu, serta rekan yang sudah hadir dalam acara pagi hari ini di acara Ngopi, Ngobrol Online Peningkatan Kompetensi. Senang sekali saya Diandra Rahma yang akan selama 1,5 jam, kurang lebih 1,5 jam ke depan akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau di pertemuan sebelumnya Ngopi ini membahasnya satu tema, tapi pertemuan kali ini cukup spesial karena apa? Karena kita akan membahas dua tema yang kalau bisa dibilang cukup strategis gitu ya untuk di Kota Cirebon sendiri. Nanti di tema ini juga akan dibahas oleh dua narasumber kita. Di tema pertama nanti tentang pertumbuhan ekonomi menuju Cirebon Metropolitan Area, dan tema kedua strategi kebangkitan pariwisata menuju Cirebon Metropolitan Area. Kalau boleh cerita sedikit, berbicara tentang Cirebon Metropolitan Area yang merupakan suatu bentuk wilayah aglomerasi di mana Kota Cirebon sebagai kota inti untuk wilayah sekitarnya, menjadikan Kota Cirebon menjadi wilayah yang strategis khususnya untuk aktivitas pertumbuhan ekonomi. Tidak lepas dari tema yang kedua, dari yang pertama tadi, bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjadi fokus pembangunan di Kota Cirebon itu sendiri. Namun seperti yang kita tahu juga bahwa pandemi COVID-19 ini berdampak sangat besar baik secara nasional maupun di daerah di Kota Cirebon itu sendiri ke sektor pariwisata. Itu ditunjukkan sendiri di dari data BPS bahwa laju pertumbuhan di sektor pariwisata mengalami perlambatan hingga minus 8,11%. Nah, pertanyaannya yang akan kita bahas dalam diskusi ngopi pagi ini, bagaimana seluruh pemangku kebijakan di Kota Cirebon dapat menangkap isu dan menjawab solusi dari isu-isu tersebut. Itu. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di diskusi kali ini ada dua narasumber yang akan membahas tema-tema tersebut. Tema pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dedi Budiman Hakim MEC. Beliau selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi FEM IPB, juga selaku Direktur Intercafe LPPM IPB University. Lalu nanti di tema kedua ada Bapak Dr. Chandra Kirono. Beliau selaku Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional Kota Cirebon. Bapak Ibu, nanti diskusi ini akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti ada sesi pemaparan dari materi masing-masing, ada diberikan waktu 20 menit Bapak Dedi dan Pak Condro, masing-masing 20 menit, lalu dilanjutkan di sesi kedua akan dilaksanakan sesi diskusi dengan peserta. Ya, baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Mungkin pertama nanti dari Pak Dedi dulu bisa menyampaikan materinya. Untuk Pak Dedi, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Diandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pertama, saya bersyukur hari ini dapat bersilaturahmi dengan rekan-rekan di Kota Cirebon. Terkhusus kepada Pak Kaban yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencoba memahami Kota Cirebon. Saya akan mencoba memahami karena memang saya orang luar, jadi mungkin potret saya tidak seperti potret aktualnya begitu. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana orang luar memotret kondisi perekonomian Kota Cirebon. Yang kedua, termasuk Ibu Elin yang telah memberikan fasilitasi kepada saya untuk sama-sama ikut ngopi. Nah, mungkin Ibu Diandra
tahun depan ngopinya di Intercafe di Bogor, ya. Jadi sengaja Intercafe itu kita buat ada kafenya supaya milenial gitu ya. Ya. Yang lucu waktu awal-awal berdiri itu ada telepon ke kantor saya menanyakan apa menunya gitu. Nah itulah Intercafe gitu. Nah nanti ngopinya pindah ke Bogor Intercafe. Insya Allah Pak Kaban mudah-mudahan bisa hadir atau saya bisa ke Cirebon. Pak Condro, alhamdulillah bisa bertemu di acara ini, bisa sama-sama sharing. Saya juga belajar dari Bapak. Saya mencoba memotret kondisi perekonomian Kota Cirebon. Bagi saya Cirebon itu bukan suatu yang apa ya, karena saya sudah lama mengenal Cirebon tahun 82 Bu Diandra. Saat itu saya mewakili siswa Sumedang pertemuan di Cirebon, Jawa Barat, dan tinggalnya di sekolah PGRI di Tuparef dulu ya. Kemudian acara di SMA 1 saya mewakili Sumedang dalam cermat, alhamdulillah juara kedua Jawa Barat. Cita. Nah kemudian banyak kegiatan di Kota Cirebon, pernah juga saya mendampingi DPRD Kabupaten Cirebon terkait dengan bagaimana membangun menyusun suatu regulasi. Dan juga sering berinteraksi dengan Cirebon. Saya share Bu ya, share screen. Ya Pak, sudah bisa apa share screen? Ya, saya akan coba share screen Bu. Sudah terlihat Ibu di Sudah Pak. Baik, saya mencoba menjabarkan ya, permintaan dari Pak Kaban bagaimana potret ekonomi Cirebon kota metropolitan. Memang kalau saya perhatikan ya, kalau saya memahami yang kota ya, Bogor, kemudian Sukabumi, Bekasi, Cirebon yang besar, karena Cirebon itu luar biasa kan strategis posisinya, apalagi sekarang ada proyek strategis yang di Cirebon Metropolitan. Pertama adalah Bandara Kertajati, itu juga merupakan akses hub yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh Kota Cirebon. Saya pernah menulis juga Bu tentang bagaimana manfaat dari Kertajati ini untuk pengembangan ekonomi wilayah Cirebon. Yang kedua adalah pelabuhan laut ya yang ada di Subang, itu merupakan proyek besar strategis sehingga dapat memberikan manfaat kepada perekonomian Kota Cirebon. Mohon maaf saya pakai slide agar mudah saya diskusinya. Ini adalah struktur outline saya. Insya Allah saya usahakan dalam waktu 15 atau 20 menit selesai. Satu, pendahuluan, dua, metode, karena saya memang ekonomi harus berpikir data, sehingga saya mencoba melihat data, saya potret, saya gunakan suatu alat yang sederhana sekali, untuk melihat bagaimana struktur ekonomi Kota Cirebon. Kemudian dari situ, akan coba suplemen yang menjadi sektor basis, yang tadi Ibu sampaikan, wisata, pariwisata adalah sektor yang sangat strategis Cirebon, yang tipikal Cirebon memang pariwisata. Sejak awal menjadi Cirebon memang daerah lintas baranan orang, sehingga memang mau tidak mau Cirebon dengan kondisi kooperatif dan efektifnya fokusnya memang di masalah pariwisata. Kemudian saya mencoba untuk melihat shift share, ada suatu metode untuk melihat pergerakan pertumbuhan sektor di Cirebon dengan suatu acuan adalah Jawa Barat. Memang idealnya adalah menggunakan agregasi ekonomi di wilayah Cirebon Raya, Subang, kemudian Indramayu, Majalengka, Kuningan, Kota, dan Kabupaten Cirebon. Sayang sampai hari ini Bu, dan mohon maaf ya, saya belum berhasil mengkompilasi data itu. Mudah-mudahan ke depan pada waktu saya coba ya melihat bagaimana secara detail hubungan Cirebon dengan wilayah sekitarnya begitu. Kemudian terakhir adalah analisis dari pertumbuhan Kota Cirebon sendiri. Sebetulnya setiap kota pasti berusaha untuk meningkatkan PDRB-nya atau produksinya. Kenapa? Karena peningkatan PDRB atau ekonomi tentu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kemudian adalah peningkatan akumulasi kapital,
dan saya adalah belajar teknologi. Dengan adanya IT ini menarik sekali saya lihat ternyata Cirebon ada sekarang lebih fokus ke masalah komunikasi IT. Jadi ini menarik sekali. Ini sesuai dengan teori Robert Solow bahwa dalam konteksnya pembangunan mau tidak mau teknologi adalah suatu keharusan. Ya, bisa bersifat eksternal dari luar atau dari internal. Nah, karena itu cocok sekali teori Solow dalam memahami bagaimana kondisi Kota Cirebon berdasarkan data yang saya atau kami analisis dan peroleh begitu. Nah, bagaimana Kota Cirebon? Nah, ini menarik sekali karena berbeda dengan kota-kota lainnya. Kalau Bogor memang dekat dengan Jakarta, tapi bukan kota lintasan seperti Cirebon karena di Bogor tidak ada kereta api, Bu ya. Cirebon saya dengar akan dibangun juga jalur kereta api cepat dari Jakarta ke Surabaya. Dan saya alhamdulillah bertemu dengan Kepala Badan Bapeda Jawa Barat dan beliau memang menekankan bahwa perlu dikaji bagaimana dampak nanti kereta api cepat Jakarta Surabaya itu berdampak terhadap pembangunan wilayah Cirebon Raya. Ini menarik sekali begitu. Nah, bagaimana saya memotretnya? Maka saya mulai kembali ini sangat sederhana sekali modelnya. Pertama model basis. Ini teman-teman, mohon maaf nih Bu Janda, yang hadir juga ada mahasiswa saya di sini, kalau tidak salah nih, tadi chat saya baca gitu ya. Selamat datang ya mahasiswa saya alumni IPB. Mudah-mudahan banyak berkontribusi kepada Cirebon. Nah, inilah model sederhana adalah membandingkan ya rasio PDRB per sektor antara Cirebon dengan Jawa Barat. Jadi ini adalah model yang sangat sederhana. Sebagai foto pertama, bagaimana sektor unggulan atau sektor basis yang ada di Kota Cirebon. Saya tekankan lagi, idealnya memang menggunakan data Cirebon Metropolitan Daya, artinya menggunakan data pembanding adalah data Subang tadi ya, Kuningan, Majalengka, Cirebon Kota, Cirebon, Indramayu, dan itu yang perlu dikumpulkan. Tapi sayang sehari ini Bu Diranda saya belum dapat angka sehingga saya menggunakan acuan Jawa Barat. Apa kriterianya? Nah, kalau LQ lebih dari 1 maka itu merupakan sektor basis. Artinya apa? Artinya sektor menjadi sektor yang memiliki daya saing. Ya artinya dengan sedikit sentuhan itu akan lebih cepat larinya begitu. Itu implikasi dengan menggunakan model LQ ini. Namun kelemahannya ini bersifat potret tahun per tahun begitu. Karena itu untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana potret kota Cirebon, maka menggunakan model kedua adalah model shift share. Artinya ada apa? Ya tadi Bu Diana mengatakan bahwa PDRB kota Cirebon negatif -2 tidak salah ya tahun 2020 ini kita lihat. Artinya itu dari komponen. Apa karena pengaruh Jawa Barat itu sendiri? Nah, gitu. Jadi PN itu Jawa Barat atau karena lebih cepat tumbuhnya Cirebon dibandingkan dengan Jawa Barat, PP namanya, atau memang karena daya saing yang kuat di Cirebon, itunya PP. Karena itu dengan model ini akan mudah diketahui variabel atau faktor apa yang menggerakkan ekonomi di kota Cirebon. Apakah karena Jawa Baratnya, yang saya katakan tadi, kalau dalam konteks metropolitan, apakah karena memang wilayah Cirebon Raya yang menggerak sehingga menggerakkan kota Cirebon? Contoh, Bogor itu karena DKI Jakarta gitu ya. Sehingga yang berkembang DKI itu akan terjadi spesial efek kepada wilayah Jabodetabek. Nah, ini juga barangkali kalau menggunakan data tadi akan terlihat bagaimana efek wilayah terhadap Cirebon. Kedua adalah efek dari pertumbuhan internal, PPP namanya. Terakhir adalah bagaimana peran dari kebijakan adalah PPP. Itulah cara paling mudah untuk memahami perubahan struktur ekonomi di Cirebon. Baik, itu adalah metodenya. Nah, kemudian dari data itu, ya dari sini, kemudian saya mencoba membuat 4 tipologi sektor yang ada di Kota Cirebon. Dengan data ini kami mencoba untuk memetakan ya, untuk memposisikan bagaimana relatif sektor dengan sektor lainnya, maka muncullah ini adalah kuadran namanya. Kalau kita lihat di sana terlihat dengan sangat sederhana, jika ada 2 variabel pertumbuhan
dan daya saing, kemudian dipetakan ke masing-masing kemudian ini, kita bisa melihat Ibu Diandra, sektor mana yang bergerak lebih cepat dibandingkan dengan sektor lain. Barangkali ini menjadi pegangan awal dalam pengembangan wilayah seperti Kota Cirebon dan kota-kota lainnya. Jadi ini adalah suatu model yang sangat sederhana untuk memotret ya. Maaf sekali memotret, saya mencoba untuk memahami bagaimana sebetulnya ekonomi Kota Cirebon. Nah, sebagai gambar awal saja, saya mencoba untuk memetakan Kota Cirebon dari tahun 2010 sampai 2019. Kenapa 20? Memang saya sengaja, karena 20 adalah kondisi tidak normal, pandemi, sehingga memang tidak komparabel jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka saya mencoba untuk memetakan bagaimana struktur ekonomi Kota Cirebon dari waktu ke waktu. Dan di sini saya coba lihat dari tahun 2010, 2014, 15, dan 16. Itu menjadi dua periode analisis. Kalau kita lihat di sini, memang selama 10 tahun itu tidak banyak berubah struktur ekonomi Kota Cirebon. Didominasi oleh adanya perdagangan besar dan eceran. Ini memang tipikal Kota Cirebon, ya, tipikal kota metropolitan, persis dengan Bogor. Kota metropolitan itu pasti terjadi transformasi struktural yang awalnya berasal dari sektor pertanian, kemudian berkembang kota diganti dengan sektor pengolahan karena peningkatan ekonomi, orang butuh transaksi, apalagi Cirebon daerah pelintasan dari Jawa Barat ke timur, selatan ke utara, otomatis sektor perdagangan menjadi sektor paling besar kontribusinya terhadap perekonomian Kota Cirebon. Ini juga penting adalah jika sektor ini terjadi disrupsi atau terjadi kontraksi, maka akan terjadi penurunan ekonomi di Kota Cirebon. Nah, ini bagaimana sekarang terjadi proses akselerasi sektor perdagangan. Kedua adalah transportasi. Nah, juga karena memang tipikal Kota Cirebon, ya saya paham sekali. Ada kereta api, kemudian ada tol, ya semuanya masuk ke Cirebon. Kemudian insya Allah ke depan adanya Kertajati pasti akan menggerakkan Kota Cirebon. Dan jasa keuangan juga menjadi panduan, ya menjadi indikasi bahwa hubungan antara perdagangan dan jasa keuangan itu suatu yang tidak bisa dihilangkan, suatu keniscayaan. Karena apa? Karena transaksi membutuhkan media, membutuhkan suatu wadah, membutuhkan suatu lembaga. Disinilah peran dari lembaga keuangan yang ada di Cirebon plus asuransinya. Dan menarik adalah semua itu membutuhkan pergudangan. Nah, ini adalah struktur ekonomi Kota Cirebon yang saya potret dari tahun 2010 sampai tahun 2016 berdasarkan kontribusi PDRB-nya. Nah, jika melihat dari mana yang paling cepat tumbuhnya, nah ini ya, bentar saja. Nah, saya lihat di sini ya, bersyukur Cirebon itu melebihi Jawa Barat pertumbuhannya dari tahun 2011, 2010 tadi sampai 2019, di mana Cirebon itu bergerak tumbuh 5,11%, sementara Jawa Barat itu bergeraknya 4,88. Artinya apa? Artinya Cirebon itu di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Mana yang bergerak lebih cepat? Nah, ini menarik apa yang tadi saya sampaikan. Pertama, kalau kita lihat datanya, data terakhir saja, data rata-rata di sebelah kanan, pertama adalah informasi dan komunikasi. Nah, ini indikasi bahwa smart city yang tadi Pak Haban perlihatkan di slide di awal-awal merupakan indikasi bahwa IT dan komunikasi adalah sektor yang bergerak lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tadi, dengan pergerakan orang, barang, transaksi sebagainya. Kemudian kita lihat lagi setelah mana jasa kesehatan, jasa sosial, ini juga menjadi suatu indikasi bahwa sektor kesehatan itu menjadi sektor yang barangkali ya
menjadi upaya ke depan dalam konteks meningkatkan akses kepada kesehatan. Karena ke depan itu sehat itu dengan travel itu sekarang bersamaan. Ya seperti di mana kalau saya lihat di Jakarta atau di Bogor itu di mall itu sekarang banyak pelayanan kesehatan untuk yang sifatnya tinggi gitu ya, sehingga menjadi barangkali menjadi acuan pengembangan industri kesehatan di Cirebon. Saya pikir Cirebon adalah kota yang besar yang menjadi acuan untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi saya tidak tahu ya, mungkin dari masyarakat sekitar Cirebon nggak perlu ke Bandung, bisa saja sekarang di Cirebon itu ada lembaga kesehatan yang bisa menyamai dengan rumah sakit besar di kota-kota besar lainnya. Itu adalah kondisi pertumbuhan ekonomi kota Cirebon, walaupun memang ada yang negatif adalah listrik dan gas di sini negatif minus 2,70, tapi itu dapat dikompensasi dari pertumbuhan ekonomi sektor lainnya. Itu adalah laju pertumbuhan sektor di kota Cirebon berdasarkan lapangan usahanya. Halo? Iya, halo? Pak. Ya, terdengar, Pak. Mendengar? Ya. Sebentar, saya ada kesulitan sebentar, Bu. Oke. Nah, untuk melihat sektor mana yang menjadi penggerak ekonomi, kalau tadi potretnya hanya kontribusi terhadap total ekonomi, yang kedua adalah berdasarkan pertumbuhan ekonominya, maka sekarang dicoba untuk membandingkan dengan Jawa Barat. Dengan Jawa Barat, ya. Nah, di sini kalau menggunakan Jawa Barat sebagai acuannya, maka bisa dilihat, ya, bisa dilihat dari gambar balon yang menunjukkan tingkat kemampuan bergerak lebih cepat. Berdasarkan angka yang kami peroleh, jadi angka 1 ada acuannya, jika 1 adalah sektor basis ke atas, kalau tidak ada non basis, maka berdasarkan LQ yang kami peroleh, sektor basis Kota Cirebon itu ya adalah sektor jasa keuangan dan asuransi. Jadi kalau menggunakan acuan Jawa Barat, sektor unggulan Kota Cirebon adalah pertama adalah jasa keuangan dan asuransi. Ini adalah menarik ya. Jadi saling mendukung antara sektor jasa keuangan tadi dengan transportasi, dengan perdagangan dan sebagainya, sehingga ke depan ya pemerintah Kota Cirebon itu mencoba untuk ya apa istilahnya memberikan banyak fasilitas kepada lembaga keuangan untuk bergerak di Kota Cirebon. Karena apa? Karena keuangan sektor sangat vital dalam pembangunan ekonomi karena memiliki dampak multiplier yang sangat kuat baik forward ke depan maupun ke belakang. Memang tipikalnya demikian. Saya merasakan sekali di Bogor ya. Kalau dulu waktu saya kuliah itu jarang bank, sekarang karena bergerak kota, bank-bank asing pun sekarang ada di Bogor. Itu contoh bahwa memang tipikal kota metropolitan adalah pentingnya lembaga keuangan dalam mendukung pengembangan sektor-sektor lainnya. Itu adalah analisis sektor basis. Nah, kemudian dicoba dengan menggunakan perubahan tadi begitu. Perubahan chipset tadi. Sebentar Ibu ya. Nah, dengan menggunakan model shift share, artinya mencoba melihat pergerakan ya, dengan mengacu kepada Jawa Barat dan mencoba memetakan sektor mana yang cepat tumbuh, PP namanya, sektor mana yang memiliki daya saing, PPW namanya, maka kami petakan mana yang memiliki satu tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Yang kedua adalah memiliki daya saing yang kuat. Ternyata untuk periode tahun 2010-14 itu sektor yang berada di lokasi kemudian satu adalah sektor penyediaan akomodasi, makan minuman, administrasi pemerintahan.
Nah, apa artinya? Artinya tahun 2010-14 kalau kita lihat potretnya, sektor di Cirebon itu relatif berada pada kuadran 2 dan kuadran 4. Artinya ada sektor yang lambat tumbuhnya. Di sini saya katakan selama periode 2014 hampir seluruh sektor pertumbuhannya lah lamban, kecuali penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Ini berarti saya sepakat dengan Pak Condo karena pariwisata itu terkait dengan kuliner, terkait dengan akomodasi, terbukti bahwa pariwisata di Kota Cirebon bertumbuh pesat pada periode 2010-2014 karena posisinya berada pada kuadran 1. Nah, itu adalah potret dari struktur ekonomi Kota Cirebon dari tahun 2010 sampai 14. Bagaimana 5 tahun kemudian yang menarik ya. Pada potret pertama ya hanya sektor ya makanan, akomodasi, kesehatan, dan pendidikan itu sektor yang memiliki satu cepat tumbuh dibandingkan dengan sektor lainnya. Kedua, memiliki daya saing, artinya memiliki nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya. Nah, bagaimana dengan tahun 2015, tahun 2019? Kita lihat di sini. Sebentar, agak respon agak lambat. Tadi, nah ini ya dari dua periode yang berbeda tadi, saya coba petakan 2015-2019, ternyata alhamdulillah sektor di Cirebon sangat bergerak cepat dibandingkan Jawa Barat. Saya katakan tadi, fakta memang Cirebon lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan Jawa Barat. Hampir terjadi pergerakan yang sangat masif dari tahun 2010-2014 ke tahun 2015 tahun. Apa buktinya bahwa hampir sebagian sektor itu meningkat daya saing dan pertumbuhannya, kecuali memang konstruksi. Nah ini juga perlu juga perenungan. Jasa perusahaan agak turun, jasa kesehatan juga turun. Tapi secara umum ya Cirebon itu bergerak cepat dibandingkan Jawa Barat, sehingga kalau saya lihat memang tipikal dari metropolitan adalah pergerakan cepat dari semua sektor yang ada di dalamnya, terutama sektor jasa dan perdagangan. Dan demikian saya memiliki suatu harapan besar bahwa ke depan dengan melihat dari perubahan struktura yang ada di Kota Cirebon, maka Cirebon memang menjadi hub atau pusat pertumbuhan untuk wilayah sekitarnya. Mudah-mudahan dengan adanya Bandara Kertajati, kemudian dengan adanya nanti insya Allah kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya pasti akan berhenti di Cirebon. Kemudian dengan adanya pelabuhan laut di Subang akan lebih cepat menggerakkan wilayah Cirebon dibandingkan dengan Jawa Barat bagian selatan dan bagian tengah. Saya sangat optimis sekali dengan adanya proyek sangat strategis sekali akan memberikan value yang sangat besar kepada Kota Cirebon dan kota-kota sekitarnya. Itu barangkali Ibu Diandra ya, potret yang saya coba melihat Kota Cirebon dari pandangan orang luar. Karena memang saya butuh juga suatu hari barangkali perlu ke Cirebon memahami lebih detail kenapanya begitu, sehingga saya bisa lebih paham sekali mengenai dimensi atau variabel yang bisa menggerakkan terjadinya transformasi struktural yang sangat kuat di Kota Cirebon. Itu barangkali paparan singkat dari saya, mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan bagaimana memahami struktur Kota Cirebon dalam konteks pengembangan Cirebon sebagai kota metropolitan. Terima kasih. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Tadi saya menarik sekali nih sudah dipotret
aktivitas atau sektor-sektor ekonomi di Kota Cirebon selama periode 2010 sampai dengan saat ini seperti itu. Tadi beberapa saya mencoba meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Tadi ada aktivitas-aktivitas atau proyek prioritas yang dilakukan di Cirebon Metropolitan Area yang menjadi akan menjadi faktor atau pendorong dari aktivitas perekonomian. Tadi ada disebutkan BIJB, juga disebutkan Pelabuhan Patimban, lalu juga tadi saya meng-highlight bahwa untuk potret perekonomian menggunakan metode LQ dan shift share itu ada beberapa sektor yang selama periode 10 tahun belakang ini memiliki daya saing, juga sektor yang beradaptasi atau memiliki cepat tumbuh seperti itu ya Pak. Nah, mungkin nanti akan dikembangkan lagi di saat kita diskusi. Sebelum itu kita ke Pak Condro terlebih dahulu. Untuk waktu dan kesempatannya Pak Condro saya persilahkan. Terima kasih. Dan selamat pagi Bu Diandra sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya, kepada Pak Iing dan Kepala Badan BP4D serta narsum yang pertama Bapak Dr. Insinyur Dedi. Menarik sekali paparan Pak Dedi tadi. Saya akan menambahkan yaitu tentang strategi kebangkitan pariwisata menuju Cirebon Metropolitan. Baik, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Condro, di mana saya selaku Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang baru berdiri 2 tahun yang lalu. Tentunya saya ingin menyampaikan dasar pemikirannya terlebih dahulu, yaitu bahwa Gubernur Ridwan Kamil itu telah menetapkan sebagai Kota Cirebon menjadi kota metropolitan ketiga di Jawa Barat. Hal ini kenapa kita yang ketiga? Karena yang pertama itu adalah Bandung Raya, kemudian yang kedua adalah Bogor, Depok, dan Bekasi, dan akhirnya yang ketiga adalah di Cirebon yang dinamakan dengan Rebana, yaitu Cirebon, Patimbang, dan Kertajati. Nah, ini sangat menarik karena apa? Karena memang Cirebon ini itu mempunyai kekuatan yang luar biasa menurut saya dan cukup lengkap, dan Patimbang adalah akan menjadi kawasan pelabuhan yang cukup maju, di mana sekarang sudah dilakukan kerjasama dengan pihak Jepang, serta Kertajati yang sudah siap untuk dioperasikan. Kemudian yang kedua, fokus pembangunan di daerah utara ke timur, Pulau Jawa dan Cirebon, itu saya yakin dalam waktu dekat bisa menyamai atau melampaui dari provinsi-provinsi yang lain. Kemudian tentunya Cirebon akan jauh lebih berkembang. Dan yang keempat, banyaknya investor yang akan menanamkan modal di Rebana ini, dan tetap Cirebon harus melestarikan local wisdom-nya. Nah, tentunya kita mengacu pada skema kolaborasi pentahelix. Jadi pentahelix ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini. Penta itu 6, helix adalah komponen penting di dalam pembangunan kepariwisataan itu. Jadi di sini saya gambarkan ada 5 pilar untuk membangun sebuah pengembangan pariwisata, yaitu 5 sektor yang sangat terkait adalah di sini ada pemerintah. Pemerintah itu mempunyai politik power yang cukup besar, jadi memang pemerintah lah yang bisa mengarahkan kemana maunya ke depannya pariwisata tersebut. Kemudian masyarakat atau komunitas yang terlibat juga, itu juga kita harus libatkan karena mereka mempunyai social power. Kemudian akademisi juga mempunyai knowledge power, dan pembisnis dan pengusaha itu juga kita harus mengembangkan ekonomi secara berkelanjutan dan tentunya harus berbasis Pancasila, karena kita tidak mungkin ekonomi tapi bisa menjadi
oligarki dan lain sebagainya. Dan tentunya yang terakhir adalah media. Media ini saat ini sangat diperlukan karena kekuatan komunikasi, karena memang IT saat ini sangat powerful ya, di mana sekarang dengan kemajuan IT ini kita borderless, bahwa kita bisa melihat seluruh dunia dalam setiap detiknya begitu. Kemudian saya akan mengajukan sedikit konsep tentang grand design. Ini saya ambil sebetulnya tentang metropolis destination tourism, yaitu saya baca beberapa literatur jurnal bahwa saat ini ilmuwan-ilmuwan itu ingin mengembangkan sebuah destinasi metropolis itu harus melihat 8 komponen, yaitu kebetulan di sini diawali dengan huruf C. Jadi ada critical mass, competitive advantage, culture, creativity, cosmopolitan atmosphere, city brand atau marketing, competence, manajemennya, dan collaborations. Jadi 8 ini. Coba saya akan buka satu persatu gitu ya. Critical mass ini adalah, jadi kalau kita ingin menjadi sebuah kawasan metropolitan begitu. Nah, critical mass adalah merupakan apa yang banyak dibutuhkan oleh orang dan mampu menjadi daya tarik orang untuk datang berkunjung. Nah, ini. Jadi inilah yang harus, faktor pertama yang harus diperhatikan. Contohnya, saya lihat beberapa hal-hal yang cukup baik di Cirebon, yang cukup strategis. Yang pertama adalah sektor jasa layanan keuangan dan perbankan. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Cirebon itu telah memiliki sektor jasa layanan keuangan dan perbankan yang belum dimiliki oleh daerah-daerah di sekitarnya. Jadi memang ini adalah merupakan syarat kota metropolitan. Jadi sebagai contoh di sini saya gambarkan ada Bank Indonesia. Di Indonesia itu hanya ada 4 Bank Indonesia yang ada di kota madya. Di antaranya adalah Cirebon, kedua di Solo, ketiga di Malang, dan keempat itu di Bukit Tinggi. Artinya apa? Cirebon ini sangat strategis di dalam perdagangan, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melihat dari sektor fasilitas dan layanan kesehatan. Di Cirebon ini ada 11 rumah sakit, di mana rata-rata itu sudah di level tipe B, yaitu di kota maupun di kabupaten. Nah, ini menunjukkan bahwa fasilitas dan sumber tenaga medis yang baik itu sudah ada di kota Cirebon. Jadi inilah sebetulnya salah 2 tadi, bahwa faktor fasilitas layanan kesehatan ini yang mungkin tadi dibahas oleh Pak Dr. Dedi, bahwa salah satu adalah layanan kesehatan. Jadi jasa di kota Cirebon ini sudah cukup baik. Kemudian sektor fasilitas dan layanan pendidikan. Kita harus realize dan membuka mata bahwa di Cirebon ini ternyata ada 35 perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, di mana yang akan berdiri adalah kampus ITB Cirebon. Nah, inilah adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa menurut saya, yang harus bisa ikut berkontribusi untuk mengembangkan bagaimana Cirebon ini bisa menjadi kota metropolitan. Jadi tidak usah khawatir ya, jadi karena banyak ahli-ahlinya, banyak orang-orang yang pemikirnya dan lain sebagainya, ya inilah yang harus diberdayakan gitu. Kemudian sektor perkembangan industri, jelas. Jadi metropolitan itu harus didukung oleh perkembangan industri itu sendiri. Nah, kebetulan di Cirebon sendiri itu industri baik itu penanaman modal asing, penanaman dalam negeri itu sangat banyak. Bahkan ini pun juga sebentar lagi saya yakin yang di Bekasi maupun di Cikarang itu akan pindah ke daerah Patimbang maupun Kabupaten Cirebon. Kenapa? Karena tadi yang pertama belum macet, yang kedua penduduknya juga belum money oriented begitu, dan tenaga kerjanya tidak lebih murah daripada di Bekasi maupun di ini, karena UMR-nya paling tinggi di Indonesia seperti itu. Jadi inilah yang mungkin
akan menjadi pertimbangan dari pengusaha tersebut. Kemudian sektor teknologi dan komunikasi. Nah, kebetulan Cirebon itu punya visi Cirebon sebagai smart city, yaitu terwujudnya Cirebon kota cerdas, kreatif, inovatif, sinergis, dan berdaya saing pada tahun 2028. Ini juga ternyata Cirebon sudah ada 5 operator besar yang sudah berada di Cirebon. Artinya dengan sangat mudah sebetulnya Cirebon itu bisa menggaungkan atau menggunakan kesempatan dengan 5 powerful dari IT tadi untuk bisa dikembangkan ke depannya. Dan tentunya faktor SDM ini jelas. SDM saat ini sangat mendukung, yaitu yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang ada di Cirebon, kemudian perkembangan dunia industri yang begitu cepat, dan peranan pemerintah khususnya Disnaker yang selalu meningkatkan SDM seperti itu. Dan ini programnya juga cukup progres menurut saya. Seperti itu. Nah, yang kedua tadi sudah dijelaskan sebetulnya, yaitu competitive advantages gitu. Jadi daya tariknya apa sih kan gitu Cirebon ini. Nah, tadi moda transportasi ada laut, udara maupun darat. Ini jelas ya, itu sudah menjadi suatu keuntungan bagi Cirebon. Kemudian transportasinya juga sangat baik. Jadi menuju Cirebon ini sekarang sangat mudah. Mau cepat, mau santai, mau itu sangat mudah karena sudah ada tol dan lain sebagainya. Nah, tentunya aktivitas dalam hal ini MICE, yaitu Meeting Incentive Conference dan Exhibitions, ini perlu ditingkatkan lagi. Kalau tadi memang hal yang paling fragile di dalam kondisi COVID ini itu adalah tourism sebetulnya. Karena dengan adanya COVID ini terus seolah-olah jadi ambruk aja begitu, karena nah inilah yang akhirnya kita harus tetap meningkatkan dengan beberapa program-program, yaitu diantaranya adalah CHSE ya, yang diinisiasi oleh pemerintah juga. Kemudian kebijakan pemerintah yang tepat untuk mendukung pengembangan pariwisata itu sendiri. Nah, ini culture. Tentunya culture adalah budaya, merupakan elemen vital di dalam pengembangan pariwisata metropolitan. Budaya juga menjadi elemen yang membuat perbedaan dan keunikan masing-masing tempat yang menjadi ciri khas. Nah, kalau Cirebon ini jelas lah sudah berbeda karena punya 4 keraton, makanan yang sangat spesifik dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi concern. Kemudian kreativitas. Nah, dalam masa pandemik ini tentunya kreativitas ini tentunya saatnya kita untuk meningkatkan perekonomian di dalam keadaan seperti ini, yaitu dengan adanya meningkatkan UMKM yang ada. Enggak apa-apa, yang penting pokoknya semua harus ditingkatkan. Nanti kalau sudah COVID sudah reda begitu, saya yakin UKM yang dulunya mungkin baru start awal, pemula, itu akan menjadi besar karena apa? Banyaknya hal-hal yang kreatif yang muncul pada saat kita kena pandemik saat ini, seperti itu. Nah, yang kelima adalah cosmopolitan atmosphere, yaitu keunikan suasana kota kosmopolitan yang menekankan bukan hanya pada keragaman, tapi pencampuran dan perpaduan budaya. Nah, Cirebon ini kan sebetulnya sudah diwarisi ya dari dahulu kala, itu tentang melting pot. Jadi budaya China, budaya Arab, budaya Belanda, budaya dari Portugal, itu ada semua di sini. Nah, inilah yang harus kita hidupkan lagi begitu supaya hal ini akan menjadi contoh bahwa kita bisa menerima seluruh budaya yang ada di dunia ini. Kemudian city brand atau dari marketing. Cirebon juga punya The Gate of Secret, yaitu pesan yang disampaikan untuk menciptakan penceritaan atau branding yang tepat yang mampu mengakomodir berbagai macam aspek yang ada di dalam kota metropolitan tersebut dengan berbagai segmen pasar di wilayah metropolitan sebagai penyangganya. Nah, inilah yang kenapa Cirebon itu sebetulnya sudah menjadi daya tarik atau hub ya dari suatu wilayah ya di sekitarnya, karena memang sudah sangat lengkap, terus didukung oleh IT dan brandingnya juga cukup kuat. Kemudian yang ketujuh adalah kompetens atau
dari pihak manajemen. Nah, inilah kemampuan untuk mengelola dari aspek kota dan pariwisata metropolitan akan menjadi penting karena kota akan jauh lebih kompleks begitu. Nah, artinya di sini pemerintah harus betul-betul ya mampu mengelola aspek kota ini. Artinya apa? Begini, kadang-kadang kita dihadapkan oleh suatu kebijakan. Kebijakan antara kota dan kabupaten berbeda. Nah, akhirnya ini yang membuat masyarakat agak bingung. Di Cirebon boleh, di kabupaten tidak boleh. Di Cirebon nggak boleh, di kabupaten boleh. Nah, inilah kompetens manajemen inilah yang harus sama-sama dibicarakan bersama. Jadi tadi yang kita tahu bahwa daerah rebana tadi itu seyogyanya pimpinannya duduk bersama, terus keputusan-keputusan strategis itu diputuskan bersama. Jadi seolah-olah memang Cirebon itu kawasannya adalah seluruh rebana tadi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini tentunya sektor yang dibutuhkan di dalam bentuk yang berbeda-beda antara masyarakat, sektor swasta, pariwisata, sektor lainnya, dan ini akan bergulir begitu cepat. Nah, simpulan yang saya ingin sampaikan bahwa Cirebon ini sudah memiliki aset yang dibutuhkan sebagai kota metropolitan ini udah komplit gitu. Nah, hanya tadi mau dibawa kemana ini, kan gitu. Di mana penyangga metropolitan baik secara tangible dan intangible ini sudah ada semua. Kemudian yang kedua, Cirebon sebagai melting pot, di mana masyarakat memiliki toleransi ya terhadap keberagaman suku dan ras yang sudah menjadi bagian dari historical kota Cirebon itu sendiri dan menjadi modal dasar untuk menjadi kota metropolitan, sehingga pengembangan pariwisata metropolis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan keberagaman tadi, serta kreativitas dalam meningkatkan profil internasional kota Cirebon itu. Jadi sangat mudah. Kemudian yang ketiga adalah Cirebon harus mampu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dampak baik dan buruk dengan adanya menjadi kota metropolitan ini sebagai konsekuensi yang harus dihadapi oleh kota Cirebon itu, dan dengan dukungan kebijakan kolaborasi dari berbagai stakeholder ini. Dan saya yang keempat itu menyarankan seyogyanya ke depan Cirebon ini menjadi kota jasa, karena memang tadi dilihat ternyata Cirebon ini lebih ke jasa yang cukup baik dan bisa meningkatkan PDB maupun hal-hal yang terkait dengan stakeholder yang tadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Diandra. Mudah-mudahan nanti dengan Q&A-nya bisa question and answer-nya bisa kita jelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi dan Pak Condro yang telah memaparkan materi dan sharing pengetahuannya ke kami nih peserta yang hadir pada pagi hari ini. Izin juga saya menyapa, di sini sudah hadir 49 peserta yang hadir secara daring. Nanti kita bisa langsung ke sesi diskusi, namun sebelum itu juga tadi saya mencoba meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Dedi dan Pak Condro ini sebenarnya ternyata berkaitan gitu ya, dan bisa kita bahas lebih dalam lagi. Tadi Pak Dedi menyampaikan tentang potret sektor-sektor perekonomian yang ada di kota Cirebon, lalu dilanjutkan oleh tadi Pak Condro yang menyampaikan bahwa adanya potensi kota Cirebon sebagai metropolis tourism nih. Saya juga baru pertama kali mendengar terminologi itu, metropolis tourism, dan ini cukup menarik ya karena ternyata dari aspek Cirebon metropolis tourism itu Cirebon sudah lengkap potensinya seperti itu. Nah, mungkin kita semua sekarang masuk ke sesi diskusi. Saya persilahkan nanti untuk semua peserta menyampaikan tanggapan, baik tanggapan ataupun pertanyaan, bisa melalui kolom chat di Zoom atau bisa langsung menyampaikannya dengan unmute audio terlebih dahulu lalu menyebutkan nama, asal serta instansi. Nanti coba saya buka 2 termin ya Bapak Ibu. Untuk termin pertama ini saya persilakan untuk 3 penanya atau penanggap, dipersilahkan. Bisa langsung saja Bapak Ibu. Terima kasih. Izin saya menyapa dulu. Ya. Mohon izin saya menyapa. Ya. Silakan ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Iing. Ya.
Terima kasih. Teman-teman, Pak Dedi, terima kasih sekali nih, Pak Dedi, Pak Sondro, udah berkenan gabung di acara ngopi. Pak Joko dari Bali juga terima kasih luar biasa ini partisipan fanatik. Saya dengan Pak Arif, Kepala BKD, sekarang sedang ada acara mendadak, jadi mohon maaf saya tidak ikut aktif. Pak Dedi, terima kasih kolaborasi, Pak Joko, Pak Dr. Sondro, kontribusinya. Monggo dilanjut, mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kami untuk meningkatkan kompetensi teman-teman semua, terutama kami di Kota Cirebon. Dilanjut Pak Dedi, Pak Sondro, dan Pak Joko semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya standby. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Pak Iing. Salam saya kembali. Ya mungkin apakah ada penanya atau ya boleh Pak? Ya, saya Joko Bu. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama kepada Pak Dedi. Ketika 2019 kemarin itu BIJB memang menjadi hal yang menjanjikan, di mana pada saat itu penerbangan sudah mulai rutin di beberapa tujuan kota. Namun saat ini rasanya yang saya ketahui penerbangan untuk Denpasar ke BIJB saat ini sudah dihentikan kembali Pak sepertinya. Dan itu kaitannya dengan ketersediaan jalur akses dari Bandung ke BIJB tentunya yang saya melihat, sehingga menjadi tidak menarik Pak. Nah mungkin bisa digambarkan seperti apa rencana untuk jalan tol yang kemarin direncanakan dari Bandung ke BIJB ini segera terwujud sehingga menjadi pemungkin agar BIJB ini bisa meningkat untuk penggunanya. Terus kemudian kalau saya membandingkan Cirebon dengan Bali yang saat ini saya ada di sini, itu sebenarnya Cirebon mungkin bisa lebih diuntungkan. Jujur saja Pak, di Bali luar biasa, perekonomian hampir terhenti karena memang sektor pariwisata adalah menjadi sektor utama di sini, dan pertokoan di pusat-pusat kota hampir 80% tutup karena memang tidak ada lagi wisatawan asing yang datang ke Pulau Bali. Nah, mungkin ini juga perlu diantisipasi karena memang bisa jadi Cirebon adalah kota perlintasan dan tentu ini juga harus bisa disiapkan agar nantinya menjadi tetap menarik bagi siapapun dan kapanpun. Itu ke Pak Dedi. Yang kedua ke Pak Sondro. Masyarakat saya rasa peran masyarakat secara umum Pak Sondro di sini sepertinya memang juga harus dilibatkan secara utuh Pak. Karena khawatirnya begini, ketika nanti masyarakat pada level tertentu yang tidak diikutkan di dalam perencanaan Cirebon menjadi sebuah kota metropolitan, nanti akan muncul kesenjangan yang luar biasa Pak. Nah ini akan berdampak kepada mungkin munculnya kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan yang mungkin akan menjadi PR tersendiri bagi pemerintah daerah ketika hal ini tidak disiapkan. Nah ini sebenarnya agak timpang nantinya ketika masyarakat level tertentu ini tidak disiapkan untuk menjadi masyarakat kota metropolitan dengan generasi maupun masyarakat terdidik yang sekarang tadi Bapak katakan cukup banyak kampus yang ada di Cirebon, dan saya juga ketika di Cirebon kemarin melihat itu luar biasa, memang Cirebon cukup maju. Nah sehingga ini mungkin untuk masyarakat level bawah Pak mungkin juga perlu disiapkan agar nantinya mereka bisa seiring sejalan dengan perkembangan kota Cirebon itu sendiri sebagai calon kota metropolitan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Mungkin kalau misalnya ada penanya lagi sebelum ditanggapi oleh narasumber, apakah masih ada? Ya, mohon izin ini kami ada hadir juga Pak Surahman dari BP4D. Apakah sudah hadir di virtual ini? Ya, Pak Rahman mungkin ingin menanggapi atau ada hal yang ingin ditanyakan?
Siap, Nanda. Halo. Iya Pak, sudah terdengar suaranya Pak. Yes. Halo. Ya. Baik, terima kasih Pak Andra selaku moderator. Terima kasih Pak Dedi, Pak Dr. Condro. Paparannya memang menyenangkan hati Pak bagi kami di perencanaan. Artinya sepertinya kalau melihat dari dua paparan tadi, tadi istilah baru betul kata Mbak Andra, ada potensi metropolis tourism itu yang tadi dipaparkan oleh Pak Condro itu seolah-olah membangunkan kita bahwa Cirebon itu kaya raya Pak. Artinya Cirebon itu kaya raya, potensinya begitu banyak. Lanjut dikaitkan dengan tadi paparan dari Pak Dedi terkait dengan potensi PDRB Kota Cirebon. Dari 10 tahun terakhir memang potensi PDRB Kota Cirebon itu dari sisi dunia perdagangan dan jasa keuangan. Kalau kita linkkan antara dua potensi tadi, kira-kira strategi yang tepat itu seperti apa kira-kira Pak? Terima kasih Mbak Andra. Terima kasih Pak Rahman atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Dedi terlebih dahulu. Terima kasih Bu Diandra. Salam kenal Pak Joko. Dan salam kenal Pak Rahman dari Bogor. Mungkin pertama saya mencoba merespon catatan dari Pak Joko ya. Waktu Pak Karyawan ke Bogor, ya kami bertemu Pak, dan saya sangat antusias sekali bahwa BIJB akan beroperasi, ya sehingga terjadi perpindahan pergerakan orang gitu yang dulu berpusat di Bandung, sekarang pindah ke Cirebon. Tapi sayang memang Pak, jadi ada kendala adalah masalah akses Bandung ke Cirebon. Memang harus 1 jam dari Bandung ke Cirebon itu. Memang agak lambat Pak ya proses jalan tol itu. Yang saya tahu sampai hari ini itu baru pembangunan sampai kota saya Pak, kota Ibu Elin, Cimalaka, Sumedang begitu. Itu yang baru selesai, tapi belum diresmikan. Artinya masih butuh waktu lagi Pak, dari Sumedang kemudian lewat Ujung Jaya, kemudian masuk ke Kertajati. Memang ini kendala. Saya perhatikan memang tipikal pengguna maskapai adalah kota Bandung dan sekitarnya, dari dan ke Bandung. Ini juga menjadi tantangan juga begitu. Dulu saya antusias sekali berangkat ke Cirebon pakai pesawat begitu. Nah sekarang memang ini tantangan besar bagaimana proses percepatan jalan tol itu bisa satu keharusan. Contoh saya dari Bogor ke Bandara Soekarno-Hatta sejam sampai Pak, itu kan nyaman begitu ya. Apa-apalah beda provinsi, Jawa Barat, DKI, langsung Banten. Tapi dengan ada 1 jam, ada masalah. Mungkin mudah-mudahan ke depan ada solusinya. Memang kalau mutar agak jauh juga dari Bandung, kemudian Cikampek, Subang, wah itu butuh 3 jam Pak. Kalau orang Jerman tahun sih ya tidak menguntungkan, mudah-mudahan. Karena memang gini, termasuk Pak Rahman juga, saya bayangkan Cirebon itu seperti Solo, Jogja, dan Bali, ya. Rapat Jogja, rapat Bali, rapat Solo. Belum terdengar apa rapat di Cirebon Pak. Bagaimana sekarang bahwa Cirebon pun juga sebagai destinasi rapat begitu. Memang ada masalah masa bandara. Mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi international airport, maka orang akan langsung datang ke Cirebon tanpa harus ke Bandung. Sama dengan dari luar negeri langsung ke Jogja, langsung ke Solo, langsung ke Bali tanpa harus ke Jakarta. Ini barangkali ke depan mengkoneksikan antara bandar dengan wisata luar biasa. Di bandar itu kan banyak, ke Sumedang, ke Jatigede, ya, kemudian ke Majalengka ada juga di situ ada wisata alam. Kuningan demikian juga, wisata lautnya ada di ada Mayu. Lengkap semuanya. Nah, bagaimana sekarang wisatanya mau nginap di Cirebon? Ini tantangan juga Pak gitu, ya. Wilayahnya luar biasa, lengkap dengan wisatawan, objek wisata, tapi bagaimana mereka itu mau nginapnya di Cirebon? Ini juga tantangan. Kenapa? Karena Kuningan juga lebih menarik, begitu Pak. Kenapa? Karena masalah alam tadi. Nah ini barangkali paket-paket wisata penting juga, ya. Saya langsung bertemu dengan Pak apa namanya, Sultan apa ya istilahnya kalau kesepuhan ngobrol begitu. Memang kesepuhan ya, Pak Arif dulu ya almarhum pernah kami
tetap muka juga mengenai potensi. Nah, ini menjadi barangkali PR bersama untuk Kota Cirebon. Karena Pak, satu-satunya kota yang memiliki warisan Sunan Wali Songo yang masih utuh adalah Cirebon. Ini kan perlu dieksplorasi ya. Keberadaan Kasepuhan adalah salah satunya peninggalan Sunan yang Wali Songo yang masih ada di Indonesia. Barangkali wisatawan akan lebih terbuka mengenai eksplorasi. Kenapa? Wisata itu kan satu, ada kuliner, jelas. Kedua, akomodasi, tanpa macet. Nah, ini Pak Joko ya. Kalau di Bali kan boleh macet Pak ya? Sama begitu. Bogor pun sekarang begitu Pak. Bogor angkot akan dikurangi. Jadi jalur kota Bogor akan diganti dengan minibus, bis kecil. Kenapa? Karena sia-sia kalau kita promosikan pariwisata tapi jalan macet, orang berpikir dua kali. Nah, itu barangkali mengkoneksikan antara wisata dengan ekonomi di situ. Kemudian di Cirebon ada kuliner, ada budaya, ada alam, lengkap semuanya sebetulnya. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan ada bandara itu akan langsung terbang dari luar negeri ke Cirebon tanpa harus ke Jakarta saat mahal sekali. Sekarang contohnya bagaimana? Labuan Bajo langsung ke Labuan Bajo tanpa ke Bali dahulu. Sama dengan ke Toba, Silangit, langsung ke Silangit. Apa harus ke Medan? Itulah memang kita berharap mudah-mudahan Pak Emil segera menyelesaikan masalah pertanahan untuk percepatan tol dari Bandung, Cileunyi, Kota Saya, Sumedang, dan Cirebon. Itu Pak memang harapan kita ke depan. Terima kasih Pak Joko dan Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak Edi. Mungkin dari Pak Condro. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Joko dan Pak Rahman. Jadi kalau Pak Joko tadi melihat tentang peran masyarakat. Nah, kebetulan sebetulnya Cirebon ini masyarakatnya tidak terlalu banyak Pak penduduknya begitu. Jadi inilah yang sebetulnya Cirebon itu sangat diuntungkan begitu. Nah, yang banyak dari mana? Yaitu dari pendatang sekeliling kota-kota Cirebon ini begitu. Karena Cirebon setiap hari itu kedatangan 1 juta orang yang bekerja di Cirebon seperti itu. Nah, ini terbukti pada saat kami mencoba untuk melatih yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja begitu, yang mendaftar malah bukan dari warga Cirebon sendiri, warga kota ya, tapi kebanyakan itu adalah dari Kabupaten Cirebonnya. Nah, ini kan membuktikan bahwa peran pemerintah di sini itu harus betul-betul rata begitu Pak. Kebijakannya begitu. Kalau memang Cirebon menjadi hub-nya dari suatu area, anggaplah itu Ciayu Majakuning, ya nggak apa-apa, semua di Cirebon gitu. Karena terus terang waktu kami cek juga di Kabupaten Cirebon juga punya program, tapi ternyata itu kebanyakan dari pendatang, bukan dari kota itu sendiri. Nah, akhirnya apa? Nah, inilah program-program sosial yang harus dilakukan, yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan, adanya kompetensi dan lain sebagainya. Itulah yang harus mulai dari sekarang itu ditingkatkan seperti itu. Dan itu akan bisa mereduce dari ketimpangan yang ada itu. Dan mereka setelah dilatih tentunya langsung mendapatkan pekerjaan yang tentunya sesuai dengan level mereka. Itu. Kemudian yang Pak Rahman ya, yang tentang strategi, pokoknya kita harus fokus nih Pak Rahman, gitu. Fokus saja. Fokusnya itu yang pertama adalah kita kan sekarang wisatawan asing itu udahlah nggak usah mimpi lah gitu, karena masih nggak boleh masuk dan lain sebagainya. Kita fokus pada wisatawan Nusantara. Udah Wisnus aja dulu. Udah itu dulu yang kita garap, karena itu menjadi potensi yang sangat besar. Ya, bahkan kita kadang-kadang suka lupa dengan Wisnus ini, padahal mereka itu sebetulnya menjadi ya 60-80% itu kita itu potensi Wisnus itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, peran masing-masing dari stakeholder tadi, ayo dimaksimalkan kan gitu. Tentunya dalam hal ini pemerintah itu harus strong, harus kuat gitu. Ya, harus kuat di dalam
mengakomodir ini semua begitu. Jadi maunya apa, ayo kita gerubuk bareng-bareng, ayo kita kerjakan gitu. Dan saya yakin ini sangat bisa, sangat mudah gitu. Kemudian Cirebon tadi itu kan levelnya anggaplah masih untuk kita Cirebon ini levelnya sudah level tinggi kan begitu. Tapi dunia itu harus tahu juga. Makanya saya ingin sebetulnya seperti keraton dan lain sebagainya itu didaftarkan ke World Heritage begitu. Dan ini ada caranya. Caranya bagaimana kita kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, dimasukkan hal-hal apa saja yang menjadi itu. Nah, Cirebon itu ada ikonnya. Akhirnya apa? Ini akan menjadi rujukan dunia kalau mau ke Indonesia. Itu tidak hanya Jogja, tidak hanya Solo kan begitu. Nah, Cirebon ini harus ada world tourism-nya apa nih? Nah, itu. Jadi inilah kalau kita mau fokus, mau ini memang ada biayanya sih, ada biayanya. Itu ini ya apa? Tapi nggak apa-apa kan kita punya stakeholder yaitu dalam hal ini adalah teman-teman yang punya perusahaan-perusahaan. Mereka itu kan sebenarnya ingin berkontribusi kan begitu. Nah, kontribusi inilah yang harus dimanfaatkan mumpung mereka contohnya seperti pembangkit tenaga listrik yang dari Jepang, yang dari Korea. Nah, itu kita minta untuk mendanai bahwa kita punya hal-hal yang bisa diduniakan begitu. Itulah kira-kira saran dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih Pak Condro tadi. Jawabannya cukup menarik juga nih, bisa menimbulkan pertanyaan selanjutnya sebenarnya mungkin dari Pak Rahman dan Pak Joko, apakah ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Terima kasih Bu Diandra. Jadi Pak Condro mohon maaf ini. Jadi mungkin langkah nyatanya mungkin bisa digambarkan Pak ya, karena begini Pak, kalau model pelatihan mungkin bagi masyarakat level tertentu itu menjadi sebuah hal yang tidak menarik Pak. Tapi menurut saya mungkin apakah bentuk pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi ataukah pihak-pihak tertentu yang bisa segera masuk ke level-level masyarakat tertentu ini, karena memang nantinya tetap kesenjangan ini pasti akan ada Pak, persentasenya mungkin ada tertentu, tapi khawatir saya kan karena saya pernah berada di beberapa kota di Indonesia ini, dan kesenjangan itu makin mengejala ketika sebuah kota itu makin maju. Nah, ini mereka seperti tertinggal. Nah, ujung-ujungnya adalah akan ada permasalahan sosial yang mungkin akan timbul. Seperti itu. Benar Pak Joko, jadi jangan khawatir karena di setiap kota selalu ada Kadin Pak. Kadin atau HIPMI. Nah, sebetulnya itu salah satu bagian tugas dari mereka itu harus bekerja sama dengan pendidikan begitu, dan kita akan ada pendampingan begitu. Jadi inilah sebetulnya salah satu cara bagaimana kita bisa melaksanakan itu. Jadi mudah-mudahan kalau ini berjalan gitu, itu akan bisa mengurangi lah gitu, bisa menjadi menginisiasi untuk bisa menjadi solusi. Iya, terima kasih Pak Condro. Tadi kalau saya tangkap berarti yang disampaikan Pak Condro juga tentang konsep pentahelix ya Pak di sini, itu juga perlu menjadi fokus, dan pemerintah mungkin sebagai penengahnya gitu dari aspek-aspek dari stakeholder tadi gitu, dari Kadin, HIPMI, atau mungkin nanti kita ketemu komunitas-komunitas di Kota Cirebon gitu ya, mungkin bisa dirangkul bareng-bareng gitu oleh pemerintah. Nah, mungkin Pak Rahman ada tanggapan atau sudah cukup? Baik, terima kasih Mbak Andra. Memang kalau melihat dari dua paparan tadi, strategi kalau yang saya tangkap dari paparan Pak Condro maupun Pak Dedi itu, strategi pertama bagaimana kita meningkatkan loss length of stay, mungkin yang strategi ini mungkin bagaimana si wisatawan, baik wisatawan dunia maupun Nusantara ini bisa lebih lama tinggal di Cirebon dengan potensi sekitar Cirebon, baik di Indramayu, Kuningan dan sebagainya. Mereka berwisata di sana, tapi menginapnya, kalau istilahnya secara ekonomi, loss length of stay-nya itu angkanya tinggi, bisa 2 atau 3 hari mungkin seperti itu Mbak Andra ya. Nah, untuk bisa meningkatkan seperti itu, ini strategi yang saya tangkap itu potensi yang ada dari sektor swasta, Pak Condro katakan itu mungkin ada public private yang lebih ditingkatkan begitu ya Pak.
baik public private mix maupun public private partnership dalam kerangka peningkatan ekonominya, mungkin seperti itu. Saya tangkap kira-kira seperti itu, Mbak Andra. Terima kasih pada narasumber. Ya, terima kasih Pak Rahman atas tanggapannya. Mungkin kita bergeser ke penanya selanjutnya. Apakah sepertinya tadi sudah ada yang raise hand? Apakah bisa langsung di unmute aja? Mohon izin, mungkin penanya selanjutnya bisa langsung unmute audio supaya bisa terdengar. Izin Mbak. Ya. Izin Mbak Diandra, moderator. Ya, Bapak dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Insinyur Dedi, Pak Dr. Condro, juga teman-teman semua yang pengikut Zoom pada pagi hari ini. Izin saya dari Dinas Kepariwisataan, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Cirebon. Saya Agus Herman. Terima kasih Pak Dedi dan Pak Condro. Saya tadi sudah menyimak banyak kaitan dengan katakanlah kesiapan Cirebon sebagai kota metropolitan. Dari dinas kami, Pak, dari Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata, memang untuk Cirebon sebagai kota metropolitan itu sudah memenuhi syarat. Apalagi sudah katakanlah kita terus membangun komunikasi dengan para pentahelik, sehingga mudah-mudahan ke depan melalui kegiatan di awal Zoom meeting ini, mudah-mudahan Cirebon bisa katakanlah konsep metropolitan di kota Cirebon itu terwujud. Betul tadi teman-teman semua bahwa orang selalu katakanlah berkunjung ke Jogja karena di sana ada beberapa keraton dan sebagainya, ke Solo dan sebagainya. Lama menginap juga kita berharap yang semula 1 hari jadi 2 hari, yang semula wisata kuliner, belanja, mudah-mudahan bisa menginap satu hari. Nah ini kami tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Denny, Pak Chandra, bahwa kita memang kota yang katakanlah kecil, mungil, tapi mau memenuhi syarat untuk menyiapkan kota metropolitan. Dulu di awal Pak Gubernur dilantik bahwa Jogjanya Jawa Barat adalah di Cirebon. Ini yang kita perlu tangkap, Pak. Jadi mudah-mudahan bahwa dengan kerjasama para pentahelik ini, mudah-mudahan ini akan terwujud. Bahwa apa yang sudah kami lakukan, bahwa dari dinas kami, bahwa untuk katakanlah mengangkat Cirebon metropolitan, kami sudah membangun sinergitas antara wilayah Ciayu Majakuning, bahkan Sumedang juga gabung. Mudah-mudahan ini salah satu katakanlah bentuk kolaborasi antar daerah di wilayah Ciayu Majakuning plus Sumedang. Karena kita ketahui bahwa kota Cirebon dalam pengembangan pariwisata, dalam peningkatan ekonomi masyarakat, itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh wilayah sekitarnya. Jadi kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan teman-teman kepala dinas yang membidangi pariwisata, bahwa kita berusaha mencoba bahwa tanpa kolaborasi Ciayu Majakuning bahkan Sumedang gabung, pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi itu tidak akan berjalan secara maksimal. Kuningan, Majalengka, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Sumedang punya alam, tapi kita tidak punya alam yang seperti mereka miliki. Kita punya berbasis sejarah dan budaya. Ini mudah-mudahan sebagai cikal bakal potensi kota Cirebon dan sekitarnya untuk bisa pengembangan pariwisata. Nah, yang selanjutnya betul Pak, bahwa city branding ini kita belum digelorakan. Karena bahwa baru ditetapkan dengan keputusan wali kota di tahun 2019. Jadi mudah-mudahan melalui Zoom meeting nanti kami koordinasi dengan BP4D, dengan Dekis, itu bisa katakanlah mengembangkan, mengangkat city branding, the Gate of Secret ini minimal kepada SKPD. Sudah kami lakukan memberi di dinas kami bahwa setiap kop surat dan sebagainya selalu dimunculkan di bawahnya itu dengan model katakanlah logo city branding. Jadi mudah-mudahan nanti beberapa SKP itu bisa mengangkat city branding dalam katakanlah surat-surat resmi itu Pak.
Yang selanjutnya kaitan dengan pengembangan pariwisata, bahwa kita sudah punya beberapa aturan baik dari pusat sampai di Kota Cirebon. Kita punya Perda nomor 7 2019 tentang Ripda, kita punya Perda nomor 4 2020 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Ini baru beberapa tahun, kami belum katakanlah sosialisasi, terutama di Perda nomor 4 2020, tapi di dalam Perda nomor 7 2019 ini ada Badan Promosi Daerah. Nah ini kita belum bentuk, mudah-mudahan nanti tadi BP4T kita akan koordinasi untuk pembentukan Badan Promosi Daerah. Ini salah satu nanti untuk memperkuat bahwa pengembangan pariwisata, pengenalan ekonomi di Kota Cirebon. Itu ada PR kita kaitan dengan tadi keputusan Wali Kota nomor 98 2019 mengenai safety branding dan Perda nomor 7 2019 kaitan dengan pembangunan berfungsi daerah. Yang selanjutnya kami sudah melakukan dalam penguatan ekonomi pariwisata. Kami sekarang ini lagi pembentukan tim ekonomi kreatif di Kota Cirebon. Nanti pusatnya itu di Gedung Negara. Dan nanti teman-teman ekonomi kreatif di wilayah 3 Cirebon itu akan berkumpul di yang mudah-mudahan ini akan lebih mudah-mudahan Pak, mohon dukungannya dari Pak Condro, Pak Dr. Dedi dan teman-teman semuanya, bahwa ada PR-PR yang kami belum melakukan kaitan city branding, kaitan dengan Badan Pengembangan Promosi Pariwisata Daerah. Yang selanjutnya betul Pak, bahwa dari sisi pariwisata itu menyuplai PAD kepada Kota Cirebon itu sekitar 35%. Jadi mudah-mudahan melalui pengembangan Cirebon Metropolitan kami berangan-angan bahwa sampai 2023 mudah-mudahan itu bisa mencapai minimal 40%. Tapi karena kondisi semacam ini COVID, ya kami tidak bisa berbuat banyak. Upaya-upaya kami memang sudah banyak kaitan dengan katakanlah event-event, kaitan agenda-agenda, cuman kondisi sekarang ini banyak anggaran-anggaran yang memang kami tidak lakukan karena terrecoupling. Jadi minimal pada hari ini, di tahun kemarin dan tahun sekarang ini, kami mencoba untuk melakukan penguatan sumber daya manusia, baik dengan mitra kerja kami maupun wilayah Ciayu Majakuning. Salah satu upaya itu Pak. Jadi kami tidak berhenti untuk dalam pengembangan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang pariwisata di Kota Cirebon. Mudah-mudahan sejalan dengan ini, tahun ini teman-teman ekonomi kreatif bisa katakanlah bergerak, berapresiasi untuk bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Kurang lebih kami data di Forum Ekonomi Kreatif itu sekitar ada 600 personil yang akan meramaikan nanti ekonomi kreatif di Kota Cirebon. Bahkan katakanlah Ciayu Majakuning, teman-teman ekonomi kreatif itu sudah matching, sudah sinergis. Ya, mudah-mudahan inilah salah satu katakanlah potensi modal dalam penguatan sumber daya manusia untuk pengembangan ekonomi di Cirebon. Jadi intinya Pak, jadi Ciayu Majakuning ya harus sinergi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Jadi upaya ini yang sudah kami lakukan dengan teman-teman kepala dinas yang membidangi pariwisata. Ini jadi kami katakanlah tidak berdiam diri dalam pengembangan Cirebon sebagai kota metropolitan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan kami juga pengen cita-cita yang tadi semula masyarakat yang berkunjung ke Cirebon itu hanya wisata belanja, wisata kuliner, mudah-mudahan bisa mengenap dalam 1 hari, yang semula sehari bisa sampai 2 hari, 3 hari. Itu kami dengan teman-teman mitra kerja sedang mengkonsep wisata, paket-paket wisata di wilayah Ciayu Majakuning. Itu sekedar tambahan dari kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kota Cirebon untuk bisa melengkapi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Suherman. Beliau selaku Kadis
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Cirebon tadi menyampaikan beberapa kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, yang sudah dilaksanakan beberapa tahun belakang ini gitu ya. Mungkin Pak Condro atau Pak Dedi ada tanggapan lain seperti itu sebelum ke penanya selanjutnya? Boleh Bu, saya menambahkan Ya, sedikit. silakan Bapak. Terima kasih Pak Kadis Pariwisata dan Olahraga. Jadi betul Pak, waktu saya ke Kesepuhan, kemudian jalan-jalan, lihat keraton yang lainnya, dan juga hotel-hotel di Kota Cirebon, kemudian saya menginap di Kuningan, memang paket wisata itu penting sekali Pak. Ya, kalau tidak diikat, pasti orang mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya. Mohon maaf, Kuningan memang lebih menyenangkan karena tenang hawanya, suasana pedesaan gitu kan ya. Orang Bandung kan inginnya kan suasana pedesaan, Jakarta begitu kan. Cirebon kan sudah seperti Jakarta, ya sama saja begitu. Memang perlu diikat dengan paket itu sudah terbayang Pak begitu. Ya, tapi mix betul Pak. Mungkin fokusnya tidak di Cirebon, juga mungkin ke Kuningan, tapi paket. Dan itu pernah saya bicara dengan asosiasi perhotelan di kota dan Kabupaten Bogor, Pak. Karena hotel itu banyak di puncak, di Bogor kan buat rapat. Nah, berbeda karena itu perlu di sini kesepakatan dengan para pengusaha hotel. Memang untuk kondisi pandemi itu sedang abnormal, Pak, dimanapun juga kami rasakan ya. Jadi, insya Allah dalam 2 atau 3 tahun ke depan sudah rebound, tapi betul saya sepakat, paket itu perlu juga ada. Nah, sekarang bagaimana mempromosikan tadi. Saya dulu sangat antusias dengan adanya parade budaya Pak di Cirebon. Itu kan seperti Jember. Mudah-mudahan menjadi agenda internasional nanti ya. Sehingga orang asing atau orang domestik gak paham, oh bulan sekian, tanggal sekian di Cirebon ada parade budaya begitu. Nah itu mengikat dengan hotel tadi Pak. Berapa lama, 2-3 hari di Cirebon. Nginep di Cirebon boleh, jalan-jalannya di Kuningan, tapi nginep di Cirebon. Nggak secara aja Pak, itulah pola-pola yang bisa mengikat agar mereka spendingnya di Cirebon banyak, stay-nya lama di Cirebon, sehingga apa? Sehingga tidak ada loss atau semacam washing keluar gitu Pak. Itu barangkali pola-pola yang saya setuju dengan pendapat dengan idenya Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Pendapat dari saya. Iya, Pak. Tadi kuncinya spending dan stay ya Pak. Spendingnya di mana, stay-nya di mana gitu ya. Ya, memang perlu diikat Bu kalau begitu Bu. Kalau nggak diikat orang akan mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya gitu. Iya. Ya, mungkin Pak Condro sebelum ke penanya selanjutnya. Ya, jadi saya sangat setuju dengan Pak Agus selaku Kepala Budpar tadi, bahwa memang programnya sudah on track kalau menurut saya. Hanya bagaimana membumikan program-program ini sehingga semua itu merasa terlibat begitu. Jadi itu saja sih sebetulnya. Jadi bagaimana koordinasi ke stakeholdernya itu yang harus betul-betul tepat begitu. Jadi seperti contohnya tadi ada branding, itu sebenarnya mudah, udah panggil aja yang punya anchor news itu datengin gitu. Kan orang-orang Cirebon ini yang di Jakarta juga potensial sekali, banyak orang-orang sukses di Jakarta. Panggilin lah mereka datang, dudukin, saya bantu ini, saya bantu ini, saya bantu ini. Saya yakin mereka dengan senang hati tanpa ada biaya sih. Cuman kita ya nyuguhin makan aja sebetulnya. Itu. Jadi strateginya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Condro. Mungkin langsung aja tadi ada yang mau memberikan masukan, Pak Deden. Silahkan Pak Deden. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar, Mbak Andra? Bisa didengar nggak? Ya, terdengar Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih tadi beberapa sudah menyampaikan narasumber dari Pak Dedi dan Pak Condro ya. Mungkin saya juga tadi Pak Dedi nggak nyimak, mohon maaf Pak, saya juga baru bisa gabung ini. Tapi menarik sekali tadi, terima kasih. Sebenarnya saya juga lebih mau ke sharing dan minta pendapat gitu ya. Mungkin ke Pak Dedi dulu ya. Jadi kalau memang kita bicara Cirebon gitu kan dalam konteks metropolitan area Cirebon ya. Jadi tentunya tidak lepas Cirebon sendiri dan Cirebon
dalam konstelasi provinsi maupun konstelasi di nasional di pusat. Jadi memang Pak, predikat kita sebagai Metropolitan Cirebon Raya gitu kan, ataupun penetapan PKN di RT/RWN nasional itu ternyata sangat berdampak sekali. Hanya saya mau minta kira-kira supaya manfaatnya itu juga dapat gitu loh Pak. Jadi sisi pertumbuhan ekonomi juga memang nyata-nyatanya bisa dinikmatin oleh kita semua, khususnya warga Cirebon. Hanya saja permasalahan wilayah pendekatannya wilayah ya, bukan wilayah hanya satu kawasan gitu ya. Ini kan tidak lepas dari permasalahan yang memang ada di bukan hanya di Cirebon gitu kan, yang dipengaruhinya gitu, tentu saja dengan daerah-daerah sekitar. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Cirebon itu punya daerah sekitar atau hinterlandnya yang sangat berpengaruh di sana. Nah, yang saya pertanyakan sebenarnya kan tadi bicara tingkat kenyamanan tinggal maupun lebih ke peningkatan pertumbuhan ekonomi, itu tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan minum ya air gitu kan, permasalahan pemukiman gitu kan yang layak, yang huni dan sehat itu seperti apa. Ini tentunya jadi masalah di kita. Nah, berbicara ke sana sih dengan negara daerah-daerah yang berbatasan ini. Nah, itu tidak mudah Pak. Kita bicaranya kalau bicara wilayahnya hanya itu yang kadang kita akhirnya agak sulit membuat analisanya. Tentunya kan banyak dampaknya ketika banyaknya orang yang datang. Mohon izin mungkin koneksi Pak Deden tadi agak putus-putus dan ini terputus ya. Mohon ditunggu sebentar. Pak Deden sudah masuk kembali? Udah. Pak Deden sudah ada tapi masih di-muted. Iya, tadi sudah masuk Pak Deden. Mungkin bisa di-unmute saja langsung Halo? Pak. Iya, maaf Pak tadi agak putus-putus sedikit. Terdengar lagi Mbak Andra? Iya. Sampai mana tadi saya bicara, saya lupa Mbak Andra. Tadi sampai kesulitan Pak, kalau Kota Cirebon kesulitan dengan wilayah yang dengan wisata lalu di keruangan seperti itu Pak. Dengan masalahnya ya? Iya. Ya mudah-mudahan masih nyambung. Jadi balik lagi, jadi memang kalau kita bicara potensi gitu ya, tentunya nggak lepas dari masalah gitu kan. Artinya kita harus berupaya untuk mengatasi ya dalam upaya mitigasi ya terhadap permasalahan yang akan timbul. Nah ini kan pertanyaannya berlanjut nih ketika masalahnya ngikut gitu kan, ternyata permasalahan-permasalahan yang sebenarnya itu sifatnya umum tapi penting gitu kan, dan itu dipengaruhi oleh bukan hanya kita ya, artinya bagaimana nanti kiat-kiatnya yang perlunya ada sinkronisasi dan koordinasi dengan daerah-daerah kawasan hinterland gitu kan. Nah terus juga memang tadi bicara masalah pariwisata. Memang kita itu kan sebenarnya punya banyak aset pusaka lah istilahnya ya, yang mungkin di dokumen Kota Pusaka juga ada. Jadi ada kaitan dengan aspek pusaka yang sifatnya ragawi, non ragawi gitu kan. Terus juga saujana yang tadi Bapak Islam masalah kulinernya gitu ya. Terus sejarah. Putus lagi. Ya. Mohon izin Pak Deden, mungkin ini koneksinya kurang bagus ya. Di kami putus-putus, mungkin bisa dipercepat penyampaian tanggapan atau pertanyaannya. Terima kasih. Ya, masih terdengar nggak suaranya? Masih Pak. Masih bisa terdengar? Iya. Ya, masih. Jadi artinya
tentunya semua itu harus didukung dengan peningkatan sumber daya manusia supaya bisa bersaing baik yang nanti kompetitif maupun komparatifnya. Jadi sekali lagi saya berharap nanti ada suatu sinergitas yang baik terhadap kebijakan yang nanti ujungnya terhadap pertumbuhan ekonomi Cirebon itu dirasakan oleh masyarakat Cirebon khususnya, walaupun nanti kita bicara dalam lingkup skala kawasannya di luar aspirasi, tapi manfaatnya kita dapat. Mungkin sementara itu kesimpulannya mungkin ya yang terakhir. Jadi saya minta nanti bagaimana pendapat Pak Dedi maupun Pak Condro untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Deden. Izin juga ini saya sebagai moderator juga ingin bertanya sebenarnya, menambahkan tadi yang disampaikan Pak Deden sebenarnya juga. Kalau tadi saya menangkap tentang Kota Cirebon itu sendiri, di Cirebon Metropolitan Area juga memiliki konstelasi di atasnya seperti itu ya Bapak. Tadi yang disampaikan Pak Dedi bahwa seharusnya nih analisis LQ dan shift share yang dilakukan itu terhadapnya Cirebon, terhadap wilayah aglomerasi Cirebon Metropolitan Area itu sendiri ada terdiri dari beberapa kabupaten. Nah, tadi hasilnya sendiri ada sektor yang beradaptasi cepat, lalu sektor yang berdaya saing. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau misalnya nanti kita sudah menganalisis seperti itu ya, analisis LQ shift share Kota Cirebon terhadap Cirebon Metropolitan Area gitu sebagai suatu wilayah, kira-kira strategi apa gitu untuk menjawab sektor-sektor yang beradaptasi atau tumbuh cepat itu nantinya harus seperti apa strateginya, lalu untuk sektor yang berdaya saing kebijakannya seperti apa gitu Pak. Karena tadi saya cukup menarik sih karena melihat cukup sejalan seperti itu ya untuk sektor penyedia akomodasi yang merupakan sektor pariwisata yang paling besar gitu ya, itu merupakan sektor yang tumbuh cepat gitu Pak. Nah, sepertinya kebijakan seperti apa gitu untuk Pak Dedi mungkin bisa membantu menanggapinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Diandra dan Pak Deden. Mungkin sekaligus saja ya jawabnya Bu ya. Kemudian mohon maaf Bu, saya minta waktu lagi Bu ya untuk buat potret baru lagi ya. Kalau tadi baru potretnya dengan Jawa Barat, saya mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan bisa memotret dengan kondisi faktual di lapangan bahwa sebenarnya sebetulnya bukan karena Bandung kan terlalu jauh. Kan itu ada Indramayu, ada Kuningan, Jakarta. Mungkin beda nanti potretnya Bu. Nah, barangkali saya izin minta waktu dan saya izin juga mencari literatur terkait dengan kondisi masing-masing daerah, kan saya belum paham Bu ya. Saya bisa motret dengan jelas kenapa demikian kondisinya begitu. Jadi saya tidak akan tidak mencoba berhipotesa gitu Bu ya. Saya kira fakta dahulu di lapangan begitu. Itu barangkali Bu Janda, mohon waktu Bu ya supaya paham betul bagaimana potret sebetulnya begitu. Yang kedua ke Pak Deden, memang ini fenomena Pak Deden ya. Ketika kota itu direncanakan metropolitan, dipermen baik bagi masyarakat sekitarnya, dipermen. Pasti akan datang ke Cirebon orang-orang saya Cirebon. Pasti itu. Karena apa? Karena ada ekspektasi Cirebon kota besar, ada pekerjaan baru akan datang. Masalahnya tidak fitnya antara sektor dan pendatang. Muncullah, nanti saya yakin muncul kaki lima, muncul masalah sosial. Ya, satu masalah kesehatan karena tadi ada masalah orang datang banyak. Kedua masalah sampah itu perlu juga diperhatikan. Masalah lingkungan kumuh pasti kenapa? Karena mereka datang ke Cirebon dengan ekspektasi besar, ternyata sesuai dengan harapan. Ini menjadi tantangan. Plus masalah air Bu, ini juga bagaimana Cirebon kan tidak punya reservoir kan. Semua kan dari gunung Ciremai dan mungkin dari itu gede. Barangkali ke depan bagaimana pertumbuhan orang Cirebon karena dampak metropolitan di permen bagi masyarakat dan prasarana harus siap Bu. Kalau tidak menjadi bumerang nanti kepada kota Cirebon ya. Sia-sia kita mengembangkan tapi jalan, sampah, lingkungan, kemudian air dan juga menjadi tantangan besar. Itu barangkali Pak Deden ya, dari saya melihat dari fenomena-fenomena di kota-kota besar di Indonesia dan juga negara lain. Mohon maaf Bu, Anda ya, saya minta waktu Bu ya untuk mengumpulkan data dahulu gitu. Iya Pak, maksud saya sebenarnya lebih ke kalau secara teori gitu ya, secara teori ya. Untuk sektor yang ya untuk gambaran yang
sektor yang tumbuh cepat gitu. Strategi apa yang biasanya atau ada lesson learn dari daerah mana atau dari negara mana gitu untuk merespons untuk sektor-sektor yang tumbuh cepat itu seperti apa gitu yang dilakukan oleh pemerintah gitu, atau mungkin ya seperti itu Pak, lebih ke teorinya seperti apa gitu. Ya Bu, saya coba memahami kenapa di Jogja, Bali nggak ada kemacetan. Itu penting. Karena di situ tidak ada angkot. Diganti dengan bus-bus. Persis Bogor pun demikian Bu. Kalau orang Bandung datang ke Bogor macet, nah ini perlu juga oleh karena itu ke depan bagaimana menata transportasi di Kota Cirebon Bu. Penting juga ya. Agar apa? Agar orang tuh nyaman ke Cirebon. Udah panas, macet lagi. Wah, itu kasihan juga mereka gitu. Apa-apa panas, yang penting jalannya lancar, makan enak. Mohon maaf Bu, saya masuk ke Kasunanan, ke Cirebonan. Mohon maaf Bu, kondisinya kan tidak mungkin kan orang menikmati di sana kan udah capek, panas, padat. Barangkali itu ke depan Bu, tantangan ke depan bagaimana tadi mengekspos tadi dengan kondisi menyenangkan orang begitu. Karena harapan kan orang ingin tenang, makan enak, jalan-jalan nyaman begitu kan ya, tanpa ada kemacetan begitu. Oleh karena itu Bogor pun sekarang Bu merubah moda transportasi, akan merubah angkot menjadi bis di Bogor sekarang. Begitu. Baik, berarti sektor transportasi juga menjadi kunci ya Pak untuk aktivitas di daerah seperti itu. Ya wisata penting Bu, kalau macet janganlah berharap seperti Jogja dengan Bali, dengan Denpasar, maaf, dengan Balinya gitu ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi mungkin Pak Condro ada tanggapan lainnya? Ya, kalau saya begini aja, ini masalah branding sebetulnya. Ya, bagaimana membranding satu daerah dengan daerah lain itu membedakan itu. Nah, tentunya kita kota harus punya showcase. Bandara juga harus punya showcase di mana tempat berkumpulnya orang-orang itu harus ada showcase kita. Dan ini sudah dibuktikan ya, kalau kita pergi ke Korea ada Gangnam, kita pergi ke Thailand itu ada yang namanya Cak Tucak dan lain sebagainya. Nah ini adalah showcase-showcase yang orang itu langsung menuju ke sana begitu. Nah Cirebon ini seperti apa maunya kan gitu. Showcase-nya ada di mana? Kalau saya melihat begini, contohnya ya Jalan Tuparef. Tuparef itu kan tidak masuk di wilayah kota. Itu termasuk di wilayah kabupaten. Nah, berarti ini yang menikmati nanti akan kabupaten kan gitu. Namun, saya melihat bahwa perkembangan dan investor-investor swasta itu sudah masuk dengan begitu cepatnya begitu. Nah, harusnya ini juga harus diantisipasi juga oleh kota Cirebon itu sendiri. Di mana tempat yang bisa menjadi showcase seluruhnya, karena kita tahu bahwa Cirebon ini kota yang cukup panas ya, derajatnya lebih di atas rata-rata. Biasanya kebanyakan turis itu kan pengennya suasananya agak adem, nggak terlalu panas. Nah supaya adem berarti kita harus punya minimum kondisi AC yang sekian. Nah inilah yang harus diakomodir sehingga nyaman, orang mau melihat, orang mau belanja itu nyaman begitu. Nah, inilah yang bagaimana tadi spending money turis itu bisa lebih besar, itu harus diakomodir itunya gitu. Jadi wisatawan need itu with need and wants-nya itu harus terbaca lah di situ. Insya Allah itu bisa digaungkan. Nah, inilah yang harus Kota Cirebon sendiri itu harus membranding itu. Jadi showcase-nya ada di mana gitu. Ya, apakah itu dekat dengan keraton, silahkan gitu. Jangan keraton tapi dekatnya pasar. Pasarnya ya kumuh gitu. Jadi itulah yang kadang-kadang membuat wisatawan kadang-kadang ya udah datang sekali cukup kan gitu. Akhirnya mereka stay of length of stay-nya itu nggak bisa lama kan begitu, karena tadi faktor-faktor psikolog yang ditimbulkan akhirnya nggak mau lama-lama. Dan dari hasil penelitian saya ternyata wisatawan yang datang ke Cirebon itu lebih banyak tinggal di rumah saudara loh. Itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau fair begitu, mereka bisa tinggal 2 malam atau 3 malam. Tapi tinggalnya di tempat saudara, tidak tinggal di hotel kan gitu. Ini masalahnya kan bagaimana? Nah, berarti kita harus mengembangkan tadi homestay tadi itu sebetulnya.
Nah, inilah yang harus kita membaca market, tapi kita juga harus bisa mengantisipasi itu. Jadi pendapatan tetap masuk ke Pemda gitu. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Condro. Ya mungkin ini juga sudah menunjukkan pukul 10:40 nih kalau di jam saya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan acara ini. Tapi mungkin ini menjadi awalan yang sangat baik ya untuk diskusi ke depannya seperti itu, terutama untuk pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi Cirebon Metropolitan Area serta sektor pariwisata. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi ngopi pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Condro dan Pak Dedi yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang secara daring sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pagi hari ini.